Ataukah ini adalah sebuah pertanda besar bahwa sesuatu sedang berubah di inti planet kita? Simak baik-baik, karena apa yang akan kita dengar hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang waktu, kehidupan, bahkan nasib bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Apa jadinya kalau bumi yang kita pijak tiba-tiba berputar lebih cepat dari biasanya? Ini bukan teori konspirasi. Ini fakta yang tercatat resmi oleh Lembaga Pemantau Rotasi Bumi Dunia. Dan itu terjadi sekarang, tepatnya pada Juli hingga Agustus 2025. Bumi diprediksi akan mengalami 3 hari terpendek dalam sejarah manusia modern. Tapi, apakah ini hanya fenomena biasa? Ataukah ini adalah sebuah pertanda besar bahwa sesuatu sedang berubah di inti planet kita? Simak baik-baik, karena apa yang akan kita dengar hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang waktu, kehidupan, bahkan nasib bangsa ini. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Bayangkan ini, satu hari yang biasanya berlangsung 86.400 detik tiba-tiba dipotong bukan 1 detik tapi hanya 1,5 mili detik. Kedengarannya kecil, tapi secara ilmiah ini adalah deviasi yang sangat besar. Menurut data dari International Earth Rotation and Reference System Service atau IARS, 9 Juli akan lebih pendek 1,30 mili detik, 22 Juli lebih pendek 1,38 mili detik, 5 Agustus lebih pendek 1,51 mili detik. Kalau kita terus ulang, maka jam atom standar waktu dunia harus diriset. Dan jika jam di dunia kacau, maka sistem navigasi, komunikasi satelit, bahkan transaksi finansial bisa terganggu. Waktu bukan sekedar angka di jam tangan. Ia adalah dasar dari seluruh sistem kehidupan modern. Lalu kenapa bumi tiba-tiba mempercepat rotasinya? Para ilmuwan menduga ada beberapa faktor. Yang pertama, pelelehan es di kutub yang menggeser distribusi massa bumi. Yang kedua, aktivitas inti bumi yang mempengaruhi momentum rotasi. Yang ketiga, perubahan pada sumbu rotasi akibat gempa besar. Tapi ini menarik, percepatan ini tidak terjadi secara merata. Efeknya bisa berbeda-beda tergantung letak geografis. Dan Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa berada di pusat dari semua ini. Indonesia bukan hanya negeri tropis, ia adalah garis tengah dunia. Disinilah gravitasi bumi paling kuat. Disinilah gaya sentrifugal akibat rotasi paling terasa. Dan disinilah percepatan rotasi punya dampak paling signifikan. Jika rotasi makin cepat, maka gaya sentrifugal meningkat. Artinya, permukaan air laut bisa tertekan lebih kuat ke arah khatulistiwa. Potensi banjir pesisir akan meningkat. Garis pantai bisa berubah. Bayangkan pulau-pulau kecil kita yang berada di perbatasan seperti Natuna, Nias, Sangihe bisa terdampak lebih cepat dari yang kita kira. Perubahan rotasi tidak hanya mempengaruhi permukaan, ia juga menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di dalam inti bumi. Beberapa ilmuwan menduga ada pergeseran dinamika di inti luar bumi. Ini berarti energi magnetik dan panas yang tersimpan di dalam perut bumi sedang mengalami ketidakseimbangan. Dan kalau ini benar, maka Indonesia yang berada di Ring of Fire alias cincin api Pasifik harus bersiap. Potensi gempa besar
dan letusan gunung api bisa menjadi konsekuensi tak terhindarkan dari perubahan ini. Sekarang kita masuk ke sisi yang sering diabaikan oleh sains dan ilmu pengetahuan, sudut pandang spiritual dan leluhur. Dalam manuskrip kuno Jawa dikenal istilah lintang katulistiwa ngidul kenceng, tondo bumi goyang lan langit cedak. Artinya, jika bintang-bintang di garis katulistiwa tampak bergerak lebih cepat ke selatan, itu tanda bumi akan berguncang dan langit mendekat. Langit mendekat dalam pemahaman leluhur kita bukan soal fisik, tapi soal frekuensi spiritual. Perubahan langit berarti perubahan gelombang energi kosmis, dan manusia yang peka akan merasakannya sebagai gelombang kelelahan batin, insomnia, perubahan emosi, hingga intuisi yang menguat. Dalam ilmu astrologi Vedic India, waktu bukan hanya garis linear, ia adalah siklus yang berulang. Perubahan rotasi bumi adalah bagian dari Yuga Cycle, siklus zaman yang terus berputar dari zaman kegelapan menuju zaman kebangkitan. Dan saat waktu berjalan lebih cepat, para Brahmana kuno percaya itu pertanda zaman sedang bergeser. Zaman lama mulai ditinggalkan dan zaman baru akan segera muncul. Jangan salah, perubahan waktu sekecil apapun bisa mempengaruhi fungsi otak manusia. Frekuensi otak kita bekerja seirama dengan frekuensi resonansi bumi yang dikenal dengan istilah Schumann resonance. Kalau rotasi bumi berubah, maka resonansi ini juga bergeser, dan itu bisa menyebabkan sakit kepala tanpa sebab, mimpi aneh, dan lebih intens, kesadaran spiritual yang mendadak meningkat, bahkan kemampuan intuitif yang mendadak aktif. Apakah panjenengan semua baru-baru ini mengalami hal-hal ini? Bisa jadi Anda sedang sinkron dengan perubahan bumi. Manusia modern terlalu bergantung pada waktu buatan, jam digital, server, sistem komputer. Padahal waktu sejati bukan sekedar angka. Jika rotasi bumi terus berubah, maka jam digital kita akan makin jauh dari waktu alami. Kita akan mengalami disonansi antara waktu manusia dan waktu bumi, dan ini bukan hanya soal psikologis, bisa berdampak pada kestabilan sistem ekonomi, perbankan, dan navigasi global. Rotasi bumi mempengaruhi angin, arus laut, dan distribusi uap air. Kalau rotasinya semakin cepat, maka pola cuaca bisa berubah secara drastis. Di Indonesia, ini bisa berarti musim hujan datang lebih cepat atau lebih lambat. Angin barat dan angin timur jadi tidak teratur, potensi badai lokal meningkat, dan ancaman kekeringan dan banjir makin tak terduga. Kita tidak bisa menghentikan rotasi bumi, tapi kita bisa belajar menyesuaikan diri. Kuncinya ada pada kesadaran bahwa alam selalu memberi sinyal sebelum bencana. Mulailah kembali menyelaraskan hidup dengan alam. Tidurlah sesuai ritme matahari. Makan dari hasil bumi langsung. Hindari junk food dan makan olahan. Membiasakan grounding, jalan tanpa alas kaki di tanah. Kurangi ketergantungan digital. Perbanyak meditasi, tafakur, dan sholat taubah bagi yang muslim. Karena perubahan besar tidak hanya terjadi di luar, tapi juga sedang terjadi di dalam diri kita. Indonesia tidak boleh lengah. Justru di tengah perubahan rotasi bumi ini, kita punya peluang besar untuk bangkit. Karena Nusantara berada di poros bumi, dan leluhur kita pernah hidup selaras dengan ritme rotasi alam. Inilah saatnya kembali ke ilmu warisan nenek moyang,
membaca bintang, mendengar angin, dan merasakan perubahan bumi lewat getaran jiwa. Nusantara punya kunci untuk memahami rotasi ini dan mungkin kunci untuk menyelamatkan peradaban dunia. Rotasi bumi yang makin cepat bukanlah suatu kebetulan. Ia adalah pesan dari langit bahwa waktu sedang berubah dan kita harus berubah bersama, bukan hanya untuk bertahan tapi untuk bangkit, untuk menyatukan kembali ilmu modern dan budaya leluhur. Karena di tengah gejolak alam ini, bangsa yang selaras dengan bumi akan jadi pelita dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita bersatu dalam getaran yang sama. Bhinneka Tunggal Ika. Inilah saatnya Nusantara bangkit kembali. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.